kembali kita bertemu di ibadah online tanggal 13 Desember tahun 2020. Adik, supaya kita lebih semangat, kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik sudah semangat kan? Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memperbolehkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Ya Bapa di surga, kami memohon Tuhan Yesus, biarlah kasih setia-Mu yang senantiasa melindungi kami, menjaga kami di masa COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Bapa di surga hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, anak-anak sekolah minggu harus terus memuji Tuhan Yesus, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Dari Terbit Matahari. Wahyu 3 ayat 10-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian hukum Taurat. Gimana adik-adik sekolah minggu? Masih semangat untuk mengikuti ibadah? Harus tetap semangat ya. Kalau gitu Kak Vera mau tes semangat dari adik-adik. Jawab dengan suara yang keras ya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Luar biasa. Kalau gitu kita tanya kakak guru sekolah minggunya. Kita barengan nanya ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu,
kakak guru sekolah minggu selalu bersemangat karena kita adalah Laskar Kristus yang harus terus bersemangat dan harus siap sedia. Oleh karena itu adik-adik, kita bernyanyi Laskar Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya sudah siap belum? Siap ya? Kita buka bersama-sama dari Mazmur. Ayo, Alkitabnya kita cari Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Sudah dapat Mazmur? Sekarang kita cari pasal 126. 126. Udah, ayat yang ke-1 sampai 6. Sudah siap semuanya? Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nah, kakak baca ayat pertama, dilanjutkan dengan adik-adik, begitu seterusnya ya. Khusus ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Sudah? Kakak mulai ya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Untuk ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita harus mencintai Tuhan sedalam-dalam hati kita. Maka dari itu, kita sama-sama bernyanyi, Aku Cinta Yesus. Cintaku
minggu depan kita masih tetap ibadah online di channel ini ya Dek ya. Jangan lupa tetap berpakaian yang rapi. Yang kedua, adik-adik persiapkan terlebih dahulu Alkitab dan buku ED-nya. Yang ketiga, jangan lupa untuk mendokumentasikan adik-adik saat beribadah sekolah minggu ya. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu selalu baik untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, syukur, puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada saat ini yang telah Engkau memberkatinya. Kami telah menaikkan lagu pujian kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus menerima pujian kami sebagai persembahan kami yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengarkan pada saat ini tidak sia-sia, tetapi dapat bertumbuh dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Marilah kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat, baiklah kami bacakan untuk kita semua. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu kami." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu ini, Advent yang ketiga adalah hiduplah dengan bijaksana di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup, terutama anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang menjadi anggota pramuka, kemudian pernah mengikuti yang dinamakan dengan perkemahan. Tentu sebelum kita mengikuti perkemahan tersebut, ada banyak hal yang akan kita perlukan. Ada banyak peralatan yang harus kita sediakan sehingga di dalam perkemahan nanti kita dapat menjalaninya dengan baik. Misalnya, peralatan pramukanya disiapkan semuanya, peralatan mandi, kemudian baju-baju dan lain sebagainya. Tentunya ini mempunyai waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, pikiran yang harus cermat untuk mencukupi atau melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan karena kita akan pergi untuk beberapa saat. Tetapi ingat, itu waktunya ditentukan kapan dan berapa lama. Tentu kita dapat mengukur. Oh, misalnya 2 hari, untuk pakaian 2 hari bisa kita siapkan. Kalau 3 hari, untuk 3 hari bisa kita persiapkan. Tetapi seandainya anak-anak sekolah minggu disuruh untuk berkemah, kita akan berkemah, tetapi belum ditentukan tanggal dan lamanya. Tentu anak sekolah minggu akan merasa siap-siap setiap saat. Pasti, oh, aku akan siap kapan waktunya ditentukan untuk berkemah, sehingga dia akan aktif nanti di dalam perkemahan. Nah, demikian juga nats firman kita pada saat ini. Dikatakan di sini ada 10 gadis yang akan menyongsong mempelai laki-laki. 5 orang yang bijaksana dan 5 orang yang bodoh. 5 orang yang bijaksana ini itu sama dengan anak sekolah minggu yang tadi yang siap, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan. Ketika mempelai datang, dia siap apa yang sudah disediakan. Tetapi ada gadis-gadis yang bodoh, yang tidak menyiapkan karena waktunya dia tidak tahu. Nah, hal inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus buat kita, terutama anak sekolah minggu, supaya setiap saat, setiap waktu siap sedia untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Pengantin laki-laki disebutkan di sini sama dengan menanti kedatangan Kristus, menanti Kristus datang untuk kedua kalinya. Mungkin anak sekolah minggu berkata dalam hati, bagaimana Kristus datang untuk kedua kalinya? Nah, di dalam Alkitab dikatakan Kristus akan datang untuk kedua kalinya mengangkat orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Saat ini kita merayakan Minggu Adventus, yaitu minggu menantikan kedatangan Kristus. Tetapi mungkin dalam pikiran anak sekolah minggu, Adventus itu cenderung dengan menantikan perayaan-perayaan Natal yang kita ikuti. Selain perayaan Natal yang akan kita laksanakan, kita juga akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menanti kedatangan Kristus. Tentu anak sekolah minggu sebelum Natal nanti sudah mempersiapkan segala sesuatu, baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Nah,
untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, anak sekolah minggu dan jemaat Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan akan senantiasa taat untuk menanti, siap-siap menanti akan kedatangan Kristus. Ketika Kristus datang, kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak terdapat melakukan dosa di hadapannya, sehingga kita bersama-sama bersama dengan Dia yang mengangkat kita nantinya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengantin laki-laki adalah kedatangan Yesus. Jika perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan gadis yang bijaksana, berarti di sini menekankan yaitu kesungguhan, keikhlasan, ketaatan, kesetiaan dari setiap orang yang menanti kedatangan Kristus. Sedangkan gadis yang bodoh, yang tidak mau tahu, yang tidak peduli, mungkin bisa kita sama-sama bergereja, beribadah bersama, tetapi hati dan pikirannya tidak ada di dalam gereja itu. Itu contohnya gadis-gadis yang bodoh. Tetapi Inang percaya anak-anak sekolah minggu yang di rumah sekarang beribadah, hati dan pikirannya akan tertuju kepada Kristus yang menanti kedatangannya kelak. Kemudian para gadis-gadis yang bijaksana tadi dikatakan mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Minyak untuk pelitanya. Minyak adalah urapan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima urapan Roh Kudus, supaya kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam perjalanan kita. Mungkin di dalam perjalanan hidup ini ada pepatah yang mengatakan sesal kemudian tidak berguna. Artinya dalam masa hidup kita ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Untuk itu jangan kita tunda, jangan kita tolak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menanti kedatangan Kristus. Bagaimana cara anak sekolah minggu menanti untuk saatnya nanti tampil di acara Natal? Begitulah kesiapan kita untuk menanti kedatangan Kristus. Setiap saat siap sedia, selalu berapi-api untuk melihat Kristus nantinya. Saya juga merasakan kalau mau Natal itu rasanya selalu bolak-balik buka baju, setrika, gosok, supaya nanti tampil lebih bagus, lebih indah. Nah, demikian juga kita di dalam menanti kedatangan Kristus. Mari hati kita sucikan, kita dekatkan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak bercacat, tidak bercela di dalam penantian dan menanti kedatangan Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-15, pada hari ini juga kamu mendengar suaranya, untuk itu janganlah keraskan hatimu. Untuk itu anak-anak sekolah minggu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita dengarkan bisikan daripada Roh Kudus, supaya kita taat dan setia menanti kedatangan Tuhan, dan kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia di dalam kedatangannya nanti, seperti gadis-gadis yang bijaksana bersama-sama masuk dengan mempelai, kemudian pintu ditutup. Mereka bersukacita di dalam perjamuan, sedangkan gadis-gadis yang bodoh berteriak minta pintu dibukakan, tetapi apa katanya? Tidak ada lagi waktu untuk kamu. Aku tidak mengenal kamu. Kasihan kan? Sayang, kita sudah sekian lama mengenal Kristus, sudah lama kita ikut sekolah minggu. Alangkah sedihnya kalau pintu tertutup bagi kita. Untuk itu, anak sekolah minggu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kita ke dalam Tuhan, mengundang Roh Kudus supaya kita senantiasa disucikan, dikuduskan, sehingga kita bisa bersama-sama dengan
Anak domba Allah, duduk di dalam kemuliaannya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami senantiasa taat, setia, dan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Sehingga Tuhan melihat kami tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa, sehingga kami bersama-sama dengan Kristus di dalam perjamuan anak domba Allah. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak taat dan setia kepadamu. Untuk itu kuasa-Mu senantiasa memimpin dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda virus corona. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Untuk itu Tuhan, kuduskan, tahirkan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami terlindung dan jauh dari virus si corona ini. Kami percaya dan yakin mujizat dan kuasa Tuhan akan senantiasa kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, HKBP Sukamaju, anak sekolah minggu, bahkan seluruhnya kami satu persatu. Tuhan Yesus topang dan pelihara. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Kristus Yesus, Kau sambut dan dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tahu kan, sudah kenal kan siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan "Oh Sukacitaku". Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.